Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dalam mengikuti kegiatan promosi kesehatan kali ini. Perkenalkan, saya Mutiara Aisyah, mahasiswa keperawatan Universitas Hasanuddin, angkatan 2019. Adapun tujuan saya melakukan promosi kesehatan ini agar teman-teman sekalian mampu mengetahui apa itu tuberkulosis, di mana pencegahan dan cara penularan maupun tanda dan gejala dari sebelum kita masuk ke sesi materi, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin membagikan pemahamannya tentang apa itu penyakit tuberkulosis. Menurut saya, tuberkulosis yaitu suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi mempengaruhi paru-paru. Terima kasih Sarisa atas jawabannya. Selanjutnya kita bisa bersama-sama menonton video edukasi terkait dengan tuberkulosis. Itulah tadi video edukasi tentang tuberkulosis. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai tuberkulosis itu sendiri secara lebih terperinci. Di sini kita akan membahas tentang pengertian tuberkulosis itu sendiri. Mungkin banyak dari kita belum begitu mengetahui apa itu tuberkulosis. Jadi, tuberkulosis atau masyarakat kita biasa menyebutnya TBC adalah penyakit menular yang langsung disebabkan oleh kuman TBC, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, sebagian besar kuman ini menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lain, seperti tulang. Selanjutnya ialah tanda dan gejala. Yang pertama di sini ada batuk. Nah, gejala umum dari TB paru itu ialah batuk yang lebih dari 4 minggu dengan atau tanpa dahak, keadaan tubuh letih, lemah, lesu. Biasanya juga diiringi dengan demam ringan, nyeri dada, maupun batuk darah. Kemudian di sini ada demam. Nah, demam ini menandakan bahwa sistem imun kita sedang bereaksi melawan infeksi bakteri yang sedang mengkontaminasi tubuh kita. Selanjutnya ialah sesak nafas. Nah, sesak nafas di sini terjadi karena infeksi bakteri yang di paru-paru ini telah berkembang sehingga menyebabkan terjadinya peradangan dan meningkatkan produksi lendir di paru-paru. Apabila lendir telah banyak bertumpuk di paru-paru, maka akan terjadi kesulitan bagi paru-paru ini pertukaran oksigen. Nah, sehingga terjadilah sesak nafas. Selanjutnya ialah berat badan yang turun drastis. Nah, tanda dan gejala TBC ini seperti lemah, letih, batuk yang berturut-turut, maka memungkinkan bagi penderita nafsu makannya itu berkurang. Nah, apabila nafsu makan seorang penderita berkurang, otomatis kebutuhan nutrisinya tidak adekuat, tidak terpenuhi. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa berat badan penderita TBC biasa menurun secara drastis. Selanjutnya kita lihat di sini cara penularan tuberkulosis. Yang pertama itu ada dengan kontak langsung. Nah, kontak langsung di sini ialah seperti saat berjabat tangan, sentuh menyentuh kulit, ataupun saat berbicara langsung tanpa pembatas seperti masker kaca. Jadi, di nafas, di udara yang dikeluarkan oleh penderita TBC,
itu mengandung bakteri-bakteri atau kita sebut juga Mycobacterium tuberculosis. Nah, dari udara inilah, dari oksigen, dari gas yang dikeluarkan si penderita, apabila kita terpapar langsung dengan udara yang dikeluarkan dari penderita saat penderita berbicara, saat penderita batuk maupun bersin. Nah, di udara ini yang telah mengandung Mycobacterium tuberculosis bisa masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa kita dapat terinfeksi tuberkulosis juga. Selanjutnya, kita lihat di sini terkena cairan tubuh. Cairan tubuh di sini bisa berupa air liur, saat batuk, dan lain-lain. Makanya, apabila kita mengetahui bahwa kita serumah ataupun kita kontak erat dengan seorang penderita, maka baiknya kita dapat menjaga jarak antara kita dengan si penderita. Agar apa? Agar kita dapat melindungi diri kita sendiri dari penularan tuberkulosis ini. Selanjutnya, penularan tuberkulosis juga dapat terjadi apabila kita menggunakan alat makan yang sama. Saat kita menggunakan alat makan yang sama dengan si penderita, maka kemungkinan besar sisa air liur si penderita yang masih menempel atau melekat di alat makan tersebut bisa saja masih mengandung bakteri yang apabila kita memakai setelah si sang penderita memakai alat makannya, kemudian dicuci tapi mungkin tidak bersih, dan kita pakai makan juga. Nah, hal itu dapat menyebabkan kita pun dapat terkontaminasi, dapat terinfeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ini. Selanjutnya, di sini kita lihat ada pun cara pencegahan dari tuberkulosis itu sendiri. Hal yang dapat kita lakukan, yang pertama, ialah menjaga jarak. Apabila penderita berbicara, kita tidak boleh terlampau dekat dengan sang penderita. Kita bisa menjaga jarak 1-2 meter saat penderita berbicara. Agar apa? Agar percikan air liur ataupun udara yang keluar dari si penderita saat penderita berbicara itu tidak langsung mengenai ke kita. Nah, ventilasi yang baik juga memperkecil bahaya penularan. Mengapa demikian? Apabila jendela atau pintu terbuka, berikan sirkulasi yang baik. Tipsnya ialah kita dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Kita dapat meningkatkan kekebalan tubuh dengan makan makanan yang kaya antioksidan dan berolahraga secara teratur. Makan makanan yang antioksidan ini seperti apa saja sih? Nah, kita bisa memperbanyak makan sayur-sayuran, buah-buahan. Selanjutnya di sini ada vaksinisasi. Nah, mengapa dilakukan vaksinasi? Vaksinasi ialah pencegahan awal yang dilakukan oleh orang tua kepada si kecil. Contohnya, ibu, orang tua dari si kecil ini menderita atau pernah menderita penyakit tuberkulosis. Nah, salah satu cara pencegahannya ialah dengan memberikan vaksin kepada si kecil ini ada pemeriksaan kontak. Pemeriksaan kontak ini dapat dilakukan bagi orang yang tinggal serumah dengan penderita tuberkulosis. Nah, pemeriksaan kontak ini dilakukan untuk mengetahui risiko kontak dengan penderita TB. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mungkin ada dari peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, Saudari Sinta, saya persilahkan. Ya, baiklah, saya akan bertanya. Kan tadi dijelaskan tanda dan gejala itu ada
pertanyaan saya, mengalami batuk darah itu berarti menderita TBC? Terima kasih Saudari Sinta atas pertanyaannya. Apakah seseorang yang mengalami batuk berdarah berarti menderita TBC? Jawabannya ialah belum tentu. Mengapa? Karena batuk berdarah ini dapat disebabkan oleh berbagai macam sebab. Bisa saja karena penyakit paru-paru lainnya, karena adanya pendarahan di bagian hidung. Dan saya, bagaimana Saudari Sinta? Apakah dimengerti? Terima kasih atas jawabannya. Jadi batuk berdarah itu belum tentu, karena batuk berdarah itu ada pengaruh lainnya. Antaranya yaitu sakit paru-paru atau pendarahan di sekitar hidung atau penyakit lainnya. Iya. Ya, bagus sekali Saudari Sinta atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman peserta promosi kesehatan pada hari ini. Dari teman-teman yang bisa mengulang kembali apa pengertian dari penyakit TBC itu sendiri. Ya, Saudari Tiara, saya persilahkan. Baik, TBC atau tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Terima kasih. Bagus sekali, Saudari Tiara. Selanjutnya, mungkin ada yang bisa memberitahukan saya cara-cara penularan dari penyakit tuberkulosis ini. Ya, kepada Saudari Sri Sinta Reski, saya persilahkan. Baiklah, adapun cara penularan penyakit TBC, yang pertama yaitu kontak langsung seperti jabat tangan, yang kedua yaitu terkena cairan tubuh, tiga yaitu menggunakan alat makan yang sama, misalkan ada keluarga yang terkena penyakit TBC, kemudian kita menggunakan alat makan yang telah dia pakai, maka kita juga akan terpapar penyakit tersebut. Terima kasih. Iya, betul sekali, Saudari Sinta. Jadi, saya tambahkan, apabila kita serumah dengan penderita, cara terbaik ialah dengan membelikan satu set alat makan khusus untuk si penderita, agar tidak terjadi saling tukar-menukar alat makan. Begitu. Selanjutnya ialah mungkin ada dari peserta yang ingin mengulang kembali apa saja tanda dan gejala dari penyakit TBC. Dari Sri Sinta Reski, saya persilahkan. Tanda dan gejala dari penyakit TBC ini yang pertama yaitu batuk, yang kedua yaitu demam, yang ketiga yaitu batuk berdarah, dan sesak napas. Terima kasih. Sri Sinta atas jawabannya. Saya lanjutkan. Ada yang ingin menjawab bagaimana cara pencegahan dari penyakit tuberkulosis itu sendiri? Dari Tri Indriani, saya persilahkan. Cara pencegahan TBC itu sendiri bisa dengan melakukan vaksin BCG pada bayi. Yang kedua, memastikan udara dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang ditempati. Menutup mulut menggunakan masker, sapu tangan, ataupun menggunakan lengan jika hendak bersin dan batuk, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, makan makanan yang bergizi, dan tidak meludah sembarangan, karena itu dapat mencegah penularan TBC itu sendiri. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi kesimpulannya, penyakit tuberkulosis ini ialah penyakit yang sangat berbahaya, dapat mengakibatkan kematian apabila tidak segera ditangani. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga hal-hal yang kita pelajari tadi dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.